Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, tersenyum saat hati hancur, tetap melayani saat batin berdarah, mengatakan aku baik-baik saja padahal di dalam penuh luka. Seringkali kita terluka tapi tidak berdarah. Tidak ada perban, tidak ada rumah sakit, tidak ada yang bertanya, kamu kenapa? Tetapi setiap kali diingat, sakitnya muncul lagi. Mungkin bukan luka di tubuh, tetapi kata-kata orang tua yang merendahkan, dihianati orang yang dipercaya, dipermalukan di depan banyak orang, diperlakukan tidak adil tapi tidak berani melawan. Dan karena tidak berdarah ini, seringkali kita, ya sudahlah ini gak penting, akunya saja yang berlebihan. Atau bahkan kita berpikir sudahlah jangan dibesar-besarkan. Akhirnya kita diam, bukan karena kita kuat, tapi karena kita lelah menjelaskan. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan menyingkapkan satu kebenaran yang tidak nyaman, tetapi menyelamatkan. Luka batin yang didiamkan tidak akan sembuh, ia justru membusuk di dalam hati. Bapak Ibu, luka batin bukan untuk didiamkan atau menarik diri seperti Tamar. Tapi kita perlu akui setelah peristiwa tragis itu, Alkitab mencatat dengan satu kalimat, Tamar tinggal sunyi di rumah Absalom kakaknya. Tamar tidak berteriak, tidak membela diri, tidak diperjuangkan. Ia memilih jalan yang paling sering dipilih orang terluka, yaitu menarik diri. Hidup tetapi tidak benar-benar hidup. Bapak Ibu, ini adalah gambar luka batin yang sangat dekat dengan kita. Masih datang ke gereja tapi hati sudah tertutup. Masih melayani tapi jiwa sudah lelah dan kosong. Masih tersenyum tapi tidak lagi merasa aman untuk jujur. Hadir secara fisik tetapi tidak secara emosional. Bapak Ibu, padahal kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah menyembuhkan luka yang kita pura-pura tidak miliki. Teringat waktu Yesus bertanya kepada orang buta, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukan karena Yesus tidak tahu, tetapi karena pengakuan membuka pintu pemulihan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan tidak menuntut kita untuk kuat. Tuhan mengundang kita untuk jujur. Luka batin bukan untuk disangkal tetapi diakui. Diakui di hadapan Tuhan, diakui di hadapan orang-orang yang nyaman, yang aman, diakui dengan keberanian dan kejujuran. Selanjutnya Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Raja Daud menjadi sangat marah. Tetapi setelah kemarahannya itu tidak ada tindakan, tidak ada keadilan, tidak ada pemulihan, tidak ada perlindungan bagi Tamar. Bapak Ibu, marah secara pasif sama melukainya dengan tidak peduli. Daud marah tetapi memilih diam. Daud tahu yang salah tapi tidak bertindak. Mengerti penderitaan tetapi membiarkan. Dan diamnya Daud berdampak luas. Tamar semakin tenggelam dalam luka dan kesunyian. Absalom memendam kemarahan sampai akhirnya meledak. Kekerasan satu melahirkan kekerasan berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pelajaran untuk kita saat ini, untuk orang tua yang tahu anaknya terluka tetapi memilih tidak membicarakannya, atau pemimpin yang tahu ada ketidakadilan tapi takut konflik. Firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk berhenti melakukan hal-hal itu. Berhenti diam dengan luka kita. Berhenti mengabaikan rasa sakit kita. Berhenti merohanikan penderitaan yang seharusnya dipulihkan. Karena Bapak Ibu, luka yang diabaikan akan mencari jalan keluar.
Dan seringkali jalan keluar lewat kemarahan, kepahitan atau dosa. Bapak Ibu, Tamar diam dan tenggelam. Absalom diam dan meledak. Daud marah tapi pasif dan kehilangan keluarganya. Tapi Bapak Ibu, hari ini Tuhan menawarkan jalan yang berbeda. Jalan kejujuran, jalan pengakuan, dan jalan pemulihan. Tamar memang tidak berdarah di mata orang banyak, tetapi jiwanya hancur. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Hari ini Tuhan bertanya dengan lembut tetapi tegas, maukah engkau berhenti diam dan datang kepadaku dengan lukamu? Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu bukan sebagai orang-orang yang kuat, tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sering menyimpan luka di dalam diam. Tuhan, Engkau melihat luka yang tidak terlihat, rasa sakit yang selama ini kami pendam sendiri. Tuhan, kami mengakui luka batin kami di hadapan Tuhan. Luka karena diperlakukan tidak adil, luka karena kata-kata yang melukai, luka karena pengkhianatan. Tuhan, kami mau menyerahkan kepadamu setiap luka yang belum sembuh. Kami tidak mau lagi Tuhan memendam sampai berubah menjadi kepahitan, kemarahan atau dosa. Tuhan, kami memilih membawa luka kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pulihkan hati kami. Tuhan, tolong ajar kami agar kami berani mengakui luka kami, agar kami berani mencari pertolongan, dan berani berjalan dalam proses pemulihan bersama Tuhan. Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Ini doa permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.